Jam 6. Oke, kita kemarin sampai mana? Ada lagi nggak yang mau ditanya? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jujur saja. Jujur saja. Oke, kita coba yang chapter 5 kemarin ya. Chapter 5 ini kan, oke, yang ini coba dulu. Kita
do gimana? Re, mi, fa, sol. Oke. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Tuh, 2, 3, 4. Oke, lagi. Ingat-ingat untuk yang nada C itu kita menggunakan ibu jari jempol. Yang nada D itu kita menggunakan jari telunjuk. Kemudian yang nada E kita menggunakan jari tengah dan nada F jari manis. Yang terakhir ada nada G dengan jari pinky. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang metronom. Pernah lihat kan? Maksudnya pernah menggunakan metronom? Belum pernah menggunakan, tapi pernah melihat. Ya, nah, karena HP saya ada di sana, jadi kita akan coba di sini. Kalau yang aku punya ya, jadi di sini metronom itu adalah suatu alat yang menghasilkan pukulan yang tetap dan dapat diatur dalam beats per minute. Nah, saat metronom menunjukkan angka 70 bpm, itu berarti kecepatannya setara dengan 70 pukulan dalam 1 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti dalam 60 detik ada 70 ketukan gitu. Nah, setara dengan itu. Nah, saat metronom menunjukkan angka 60 bpm, berarti kecepatannya setara dengan 60 ketukan dalam 1 menit gitu, atau secepat detik jam. Nah, agar permainan musik kita teratur, kita membutuhkan metronom untuk memandu gitu. Oke, jadi metronom itu biasanya kita kalau lihat, sering pernah lihat konser kan? Kalau nggak di TV, biasanya kan ada musik main band gitu. Biasanya pada pakai earphone gitu kan. Nah, itu biasanya mereka punya metronom, terutama yang digunakan sama drummer. Jadi mereka ngitungnya pakai metronom. Dia misalkan kayak dum dum dum, kayak lagunya atau lagu ini. Aku udah beli contoh lagu kok. Nggak beli lagunya. Kayak lagu ini misalkan Janji Suci. Janji suci kepadamu dewiku. Nah, kadang ada drumnya tuh. Saya ada drumnya tuh. Anugerah Terindah atau gimana? Tuh. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Gitu gak sih? Maaf ya. Ya, pokoknya gitu. Jadi itu buat dia tahu patokannya gini. Ada, kalau nggak salah di TikTok atau di YouTube atau di Instagram, aku lupa. Itu ada yang dia tiba-tiba mati. Jadi drummernya otomatis itu harus ditutup. Jadi kayak gini. Karena dia bermain menggunakan metronom. Kalau kita itu biasanya
ini ya, bingung. Oke, nanti kita coba tak carikan gitu. Oke, nah selanjutnya di sini ada pertanyaan nggak? Ini dulu fungsinya metronom itu buat apa? Nah, metronom itu bisa juga kalau misalkan kita, ya itu tadi salah satunya adalah alat bantu kita untuk biar tahu oh ketukannya itu kayak gini tuh. Gitu. Jadi contohnya itu apa ya? Misalkan ini aku ada contoh lagu. Ini tadi adalah lagu buat kan besok waktu itu kan ada kompetisi. Nah, salah satu anaknya itu memainkan lagu ini. Ini adalah tempo asli. Ini tempo aslinya. Tapi terkadang kan kalau anak-anak di bawah 7 tahun gitu kan tempo segini total tangannya kan ribet nanti kecericet. Nah biasanya dia menggunakan temponya itu kurang lebih segini. Kalau untuk anak-anak ini masih bisa diikutin ya, jadi temponya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tapi masih sesuai dengan apa ya, tema dari si lagu itu. Karena kan ini lagunya sayangnya kayak lagu apa ya, march gitu kan, everybody march. Jadi memang lagunya harus dance gitu. Nah itu adalah fungsinya dari metronom gitu. Jadi dia menggunakan ketukan ini tang 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 tu sama halnya kayak kalau kamu tadi di sini kita main di sini itu kan tadi ada temponya juga karena ini kebetulan tentang perempuan gitu. Terus nanti di sini juga kita akan belajar dengan misalkan ini pemilihan berumbu ini temponya juga 4/4, ketukannya 4/4. Sehingga kita juga akan belajar dengan tidak hanya 4/4 tapi ada 2/4.
dari sini ke sini itu satu, sini ke sini setengah, ini ke sini setengah. Jadi ini ke sini hitungannya satu, dari D ke E itu satu, tapi kalau dari E ke F itu setengah. Tahu kenapa? Karena dia langsung, kan nggak ada hitungnya. Gitu. Oke, jadi bacanya kalau bisa satu setengah, satu, tuh dua, ini langsung setengah, ini berarti satu, ini sudah kan? Jadi oke. Nah, jadi nada yang dimulai dari C dan membagi formula jarak satu setengah, satu setengah, gitu. Itu adalah nada C mayor. Dan semua nada yang mayor itu intervalnya pasti seperti itu. Misalkan kayak D. Ini kita dari nada D. Tadi kita hitungnya berapa? Satu, dua, satu kan? Satu setengah karena dia langsung di sini. Satu setengah. Paham? Ya, dikit. Oke. Nah, biar lebih gampangnya lagi, sebenarnya kita jangan langsung di D tapi di G. Jadi kalau orang belajar chord itu kita belajarnya mulai dari yang pertama itu adalah chord C. Chord C, kemudian yang kedua adalah kita mengenal chord D. G, sorry. Chord G di mana? Oke. Nah, G itu ini G. Kalau ada lagu atau misalkan kamu searching gitu di Google, misalkan lagunya siapa gitu, ada kan biasanya chord in C, chord in D, G, F gitu kan. Nah, itu berarti nada do itu dimulai dari nada si kunci. Misalkan chord in G berarti nadanya dimulai dari G, do-nya adalah G. Itu adalah kunci G. Jadi kalau kita main, kita menggunakan kunci G, berarti mulai do-nya dari sini. Ini lampu. Itu dari kunci G. Kalau dari kunci C kan kok bisa apa gitu, mau tanya apa ya? Di situ kan kita mengenal nada, dalam musik dikenal 12 nada yang digunakan. Tahu nggak 12 nada itu apa? C, D, E, F, ya 4, G, 5, A, B, C.
ada C, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminis gitu. Jadi ini ada C mayor. C mayor itu letaknya selalu ada di putih. Kalau minor pasti ada itunya. Oke. Jadi kalau misalkan C keras, ini C. Kalau C keras, kalau D, kalau E minor itu gini. Jadi dia selalu ada di putih. Itu kalau minor. Kayak misalkan D minor, E minor, F. Kalau jadi nada yang dia itu mayor itu hanya nada mayor yang dimainkan di touch putih itu hanya C, F, dan G. Jadi C, F, G. Ini posisi dasar C, F, dan G itu letaknya ada di putih. Kalau C itu inversionnya itu ada 3 tempat, yakni sini. Itu C yang pertama, satu posisi pertama. Kemudian posisi perubahan yang pertama itu adalah itu juga bisa disebut C. Jadi kalau misalnya kamu main ada chord C, kadang suka susah, ya udah gini aja. Itu sama aja. Ini yang penting chord itu membentuk nada E, F, C, E, G. Oke. Terus ada juga yang versi kedua. Versi keduanya apa? G, C, E. Itu juga disebutnya C mayor. Sama halnya dengan yang F. F pun juga sama. F itu kan nada, jadi gini. Nada pertama dari nada tersebut itu biasanya di sini, di sebelah kiri ujung. Baru nanti dilanjutkan dengan ini. Itu C mayor. Kalau D itu nadanya di mana? Letaknya di mana? Di situ nggak ada. D kan kalau C di sini, kalau D di yakin D. Coba cari dulu kan. Urutannya C, D, E. Oke, di situ. Oke. Nah, kalau C tadi di sini, kalau D itu gini. Ini yang mayor, tapi yang minornya dia D, F, A. Ini kita bisa lihat yang ini. Jadi ini yang mayor, C mayor, D minor. Tapi karena kita belajar yang mayor dulu ya, gimana belajar yang mayor dulu? Yang mayor berarti C mayornya gini, D mayornya itu tadi minornya di sini, mayornya naik ke setengah. Masih ingat intervalnya tadi berapa? Jadi gini, kalau kita mau tahu itu mayor atau minor, itu adalah kalau ini mayor, ini apa? Ini ada 3, 1, 2, 3. Ininya 2. Jadi 3. Kamu udah buku nggak ya? Nggak mau. Masa tak coret-coret di sini? Jadi intervalnya itu adalah 3, 3, 2. Itu mayor. 1, 2, 3, 1, 2. Itu mayor. Kalau minor itu 2, 3. Jadi sorry. 1, 2, 1, 2, 3. Itu minor. Gitu. Kalau gini, mayor apa minor?
Sorry. Mayor atau minor? Mayor. Kalau gini, mayor atau minor? Kenapa bisa mayor? Minor. Kenapa bisa minor? Karena ketiga. Tiga, apanya yang tiga? Mayor atau minor? Ya mayor, ya minor. Kita belajarnya mayor minor dulu ya. Ya Pak, ayo. Mayor. Oke, udah ada di situ. Minor. Oke. Apa? Kunci apa ini? Maksudnya Kuncinya apa? Oke, sekarang gini. Kalau kunci C minor, C mayor itu adalah gini. Sudah tahu? Jadi 1, 3, 5 itu adalah kunci C mayor. Oke, yang ada di sana itu posisi dasar. Ini adalah C mayor. Kalau F mayor itu adalah F mayor. Oke, karena kenapa bisa F mayor? Karena di sini ada kunci F. Jadi pertama kali nada yang ditekan itu adalah nada dasarnya, nada yang diminta, diikuti dengan nada ketiga 1, 2, 3 dan nada ke-6 nada ke-5. Jadi kalau kita mau main itu adalah kuncinya nada pertama, ketiga dan kelima. Nada pertama, ketiga dan kelima. Gitu. Digabung. Itu adalah chord. Nanti bisa membentuk chord. Oke. Jadi chord C itu gini. Ini nada keberapa aja yang dimainkan? Ini chordnya C atau ini nada per nada ke sama halnya dengan D. Nada pertama, kedua, ketiga dan kelima. Kenapa kok bisa gini? Karena memang kode aja. Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Bingung? Yang mana yang bingung? Gimana? kayak ini Yang? D. Heeh. Itu masih kayak bingung aja. Oke. Nah, kalau dari posisi itu kita belajar yang mayor itu kan yang nada mayor yang menggunakan, jadi mayor minor itu ada yang menggunakan hitam, ada yang menggunakan putih. Biasanya kalau yang menggunakan hitam itu adalah minor, banyakkan minor. Jadi kalau minor itu biasanya lagunya kayak apa ya, cari lagu minor. Jadi biasanya dia menggunakannya lagunya gini. Sama ini. Beda enggak? Kayak roda nada ini kan, kalau yang ini kan sudah ya. Dan tapi kalau yang ini naik setengah. Kalau di vokal sebenarnya ada juga kan. Jadi kayak misalkan kita nyanyi, oke naik setengah. Gitu, biasanya kan gitu tuh. Aku juga nggak paham sih ya kalau vokal
gimana ya. Karena saya ngambilnya piano. Jadi mohon maaf nih kalau salah ya vokal tadi. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi di chord itu adalah susunan dua nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan. Kalau kita tadi sudah belajar C, D, E, F, G, nah A, B, ya kan? Nah kita akan memainkan akord atau chord itu lebih dari satu nada, dua atau lebih. Ini ada berapa nada? Apa aja? C, D, B, Santai, santai, tenang. C, E, ya. G, Oke, kalau ini C, D, C, E, itu dulu, itu dulu apa? Itu dulu. Fa, F, Fa, C. Oke. Jadi selalu dimulai dari depannya ya. Kalau misalkan A, itu juga kita mulainya dari A. A itu kayak gini. Kalau A minor gini. Kalau A mayor naik. Karena intervalnya berapa tadi? 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2. A mayor. Tapi kalau gini A minor. Gitu. Oke? Kalau B di sini. Kalau B ini. Naik semua. 1, 2, 3, 1, 2. F. Oke. Oke. Ya, gitu. Jadi berikutnya sudah pusing. Sudah cukup pusing mbak. Gini, yes. Nah ini tadi jujur saja saya lupa untuk mencari lagunya. Ya. Nah kita nanti bisa coba simple aja. Gak ada yang simple ya. Cuman ini yang simple. Nah, kita bisa coba lagu ini. Tahu kan lagunya? Nah, coba tahu. Peter Pan. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Wah, nyanyi ya. Nah, kita nanti bisa coba pakai lagu ini. Besok aja tapi nanti kalau lagunya kita main dengan yang ini kan udah tahu lah ya, bisa kan main. Nah gitu, dan selanjutnya gitu ya. Oke, nah nanti chordnya itu nanti bisa
Jadi kayak monoton kayak itu terasa semakin berlalu gitu kan. Nah ini bisa kita variasi nanti sembari berlatih, tidak harus apa-apa bisa. Jadi nanti bisa divariasikan gini. Jadi kita coba ya kalau dulu aja deh. Kalau enggak kita coba komen kalau dulu. Tahu dong aku nggak ada buka dulu. Oh tinggal aja deh, yang paling gampang. Bisa? Coba. Nah, oke. Kalau gini berarti dan sampai cepet. Pelan-pelan aja nggak usah cepet. Nggak usah cepet. Jadi pindah. Oke, coba. 1, 2, 3, 4. Lagi, coba. Oke, lagi. Oke, terus selanjutnya oke, terus sampai mana kamu? Oke, coba. Sol fa fa mi mi re. Wah, mi re sedikit. Ya, 1, 2, 3, 4. Sol fa fa mi re. Oke, lagi dari depan. Do sol.
kayak besok yang tinggal kita kamu coba dilatih lagi ya. Minggu depan ya. Kita coba nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Itu dulu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau misalkan kita udah bisa main itu, terus kita sudah kamunya sudah baca akornya, dan nanti kita coba cari akornya. Langsung ke apa? Tapi kayaknya kita cari yang mudah-mudah dibaca ya, yang mudah gitu. Ada yang mudah-mudah ya. Jadi akornya ini pas mau pindah ke sol. lah Ya. yang gimana? Oke, main tadi gimana? Jadinya do sol do sol. Nah, kalau masih ini toh, langsung ini semua pindah lagi semua. Kalau enggak, ya sama kayak kita tadi. Nah, pas bagian fa-nya pindah, baru pindah. Nanti dicoba lagi. Itu tuh sudah.